Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut meneruskan pembelajaran yang kemarin. Kunci sukses beribadah, halaman 10, menerangkan tentang benda-benda yang haram digunakan. Benda-benda yang haram digunakan tidak boleh maupun dalam keadaan darurat seorang pria maupun wanita menggunakan sesuatu bejana dari emas dan perak, baik digunakan untuk makan, minum maupun yang lainnya. Maksudnya seperti ini. Misal ada anak sultan makan, tapi piringnya atau minumnya itu terbuat dari emas ataupun perak, tidak diperbolehkan untuk siapapun, baik itu anaknya sultan atau anaknya siapa, yang jelas tidak diperbolehkan. Sama halnya dengan memakai, yaitu menyimpan menurut pendapat yang unggul. Nah, ini ada yang memperbolehkan untuk menyimpannya sebagai hiasan, nggak apa-apa, asal kadarnya tidak berlebihan. Tapi kalau nanti kadarnya sudah melampaui nisabnya emas, maka tetap wajib dizakati. Diperbolehkan menggunakan wadah selain emas dan perak, tidak apa-apa. Makan menggunakan piring plastik, piring dari besi atau piring dari keramik, nggak apa-apa. Yang penting yang tidak boleh adalah menggunakan makan atau minum menggunakan tempatnya itu dari emas atau perak. Selanjutnya bersiwak. Bersiwak itu hukumnya sunnah pada setiap saat. Bagi orang yang berpuasa makruh bersiwak kecuali setelah matahari tergelincir, baik puasa fardu maupun sunnah. Dan kemakruhan itu akan hilang ketika matahari sudah terbenam. Jadi bersiwak itu hukumnya sunnah pada setiap saat. Sampean mau sholat itu hukumnya sunnah untuk siwakan. Sampean mau pergi ke sekolah, pergi ngaji, pergi dinia, pergi TPQ, mau belajar, itu sunnah bersiwak. Dan salah satu faedahnya bersiwak adalah nanti itu mata ini ketika sampean sering bersiwak itu tidak mudah rabun, tidak mudah tidak mudah plus dan lain sebagainya. Penyakit mata akan terhindar. Dan salah satu faedahnya bersiwak lagi, ketika nanti tua itu tidak mudah pikun, gak lalian. Jadi dibiasakan kemanapun atau pas kondisi apapun memakai siwak, karena itu adalah sunnah Nabi. Terus bagi orang yang puasa makruh bersiwak. Jadi orang yang puasa itu makruh bersiwak kecuali setelah matahari tergelincir, baik itu puasa fardu maupun sunnah. Dan kemakruhan itu akan hilang ketika matahari sudah terbenam. Gak apa-apa, kan wis buka. Bersiwak itu sangat dianjurkan ketika mulut sudah berubah diam terlalu lama. Biasanya kan kalau mulut sampean itu kan menang suwe, itu kan ambune gak enak, baunya itu kan gak sedap, maka disunahkan untuk memakai siwak. Bangun tidur juga seperti itu, bau mulut kan gak enak kan, maka disunahkan untuk bersiwak. Terus saat hendak melakukan sholat fardu maupun sunnah, apa sholat, apa ngaji, apa belajar, disunahkan. Apa rasan-rasan jangan, apa rasan-rasan malah siwakan, nggak boleh. Yang selanjutnya istinja. Istinja adalah memutus kotoran yang dapat menyakitkan dari tubuh manusia. Istinja hukumnya wajib bagi orang yang telah buang air besar dan buang air kecil. Istinja itu cawik loh bahasa Jawa nih. Istinja itu namanya istinja. Alat istinja yang pertama air yang suci dan mensucikan. Jadi ketika sampean habis beol ataupun kencing, maka bersucinya atau istinjanya menggunakan air yang suci dan mensucikan. Jangan sombong. Misalnya sampean duit banyak, habis kencing terus sampean istinja, sampean bersuci dengan air Sprite, Fanta, nggak boleh. Airnya suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Terus lagi, semisal tidak ada air, batu. Nah, batu itu syaratnya itu nanti itu yang bisa yang isok neresep. Jadi ketika dikasih air itu bisa neresep gitu loh. Nah, tapi kalau kotoran sampean itu, mohon maaf, ketika kotoran sampean itu agak cair, coro Jawane mencret, maka nggak bisa menggunakan batu. Karena apa? Itu kan basah, agak nyimprat kemana-mana, jadi nggak bisa. Yang bisa itu adalah ketika kotoran sampean itu padat, bukan cair. Terus lagi
Di sini ada kayu, ada kain, ada tisu, dan benda-benda yang lainnya yang dapat menghilangkan najis dan tidak dimuliakan. Namun yang lebih utama dengan air, tapi dengan batu dan air juga lebih baik gitu loh. Jadi apapun karena apa, nanti itu air itu lebih bersih. Air itu lebih bersih. Oke, cukup sekian. Oh, tata cara istinja. Tata cara istinja dengan media selain air. Batu atau sejenisnya diusapkan minimal 3 kali atau lebih secara merata dan tempat keluarnya najis hingga bersih. Jika sudah menggunakan lebih dari 3 batu namun belum bersih, maka harus tambah lagi hingga bersih. Jadi sampean menggunakan batu, semisal nggak ada air loh, di gua sampean semisal di gua nggak ada air atau di hutan atau di padang pasir, sampean cari batu atau jenisnya yang diusapkan minimal 3 kali atau lebih secara merata. Jadi sampai kalau misal mohon maaf kalau misal sampean pipis itu sampai kering gitu loh. Caranya seperti itu. Syarat diperbolehkan istinja dengan selain air di situ. Istinja atau bersuci dengan selain air boleh dilakukan dengan 3 syarat. Yang pertama, najis yang keluar belum sampai kering. Pipis saiki yo langsung diistinjai, langsung dibersihin ke watu, aja ngenteni sak jam dhisik, apa setengah jam dhisik, apa maneh sampean tinggal ngegame dhisik, lagi cawik engko. Tidak boleh. Najis yang keluar belum berpindah dari tempat semula. Nah, najis yang keluar itu belum berpindah tempat dari tempat semula. Jadi najis ning kono ya langsung tinggoni, langsung diberseni, diistinjai nggunakno watu. Najis yang keluar tersebut belum terkena najis yang lain, belum tercampur najis yang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.